Ini adalah pagar bambu misterius di Hambat Sally dan juga Tangerang. pemirsa. Jadi, Pagar-pagar kayu yang terbentang sepanjang 30 km ini memang memiliki celah-celah yang dirinya bisa saja atau keluarganya. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadangkala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat. Halo sobat, kaget gua. Kembali lagi di channel yang selalu bikin kamu tercengang dengan bahasan-bahasan seru dan informatif. Kali ini kita bakal membahas topik yang lagi hangat di Indonesia. Yap, pagar laut. Pagar laut. Laut kok dipagerin? Apa sih itu? Kenapa sih bisa jadi perbincangan politik? Dan lebih penting, apakah wilayah laut itu boleh diperjualbelikan? Jadi, ceritanya baru-baru ini heboh soal pagar laut di perairan Tangerang. Bayangin, ada pagar sepanjang 30,16 km yang tiba-tiba muncul di laut. Coba, kaget nggak lu? Rumah orang aja belum tentu dipagerin. Ini laut yang harus jadi zona bebas, dipagerin. Kocak dah. Unbelievable. Pagar ini bikin geger karena mengganggu aktivitas nelayan setempat. Pemerintah pun turun tangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung nyegel pagar tersebut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, siapa yang pasang pagar itu dan buat apa? Sampai sekarang masih jadi misteri bro. Nggak ada yang tahu. Nggak cuma bikin heboh nih. Pagar laut ini juga berdampak serius buat para nelayan. Ombudsman Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan mengalami kerugian hingga 24 miliar gara-gara pagar ini. Bayangin, 24 miliar. Nggak kecil bro. Kebayang kan gimana susahnya mereka mencari nafkah? Ini jadi masalah serius yang butuh perhatian kita semua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Apakah wilayah laut boleh diperjualbelikan? Nah, secara umum, wilayah laut adalah milik negara dan nggak bisa diperjualbelikan sembarangan. Tapi ada kasus-kasus di mana wilayah, termasuk laut, berpindah tangan antar negara. Contohnya, pada tahun 1867, Rusia menjual Alaska ke Amerika Serikat seharga 7,2 juta US dollar. Tapi itu kan wilayah daratan bang, gimana dengan laut? Nah, ini rumit nih. Menurut hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea, negara punya hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Di luar itu, laut dianggap sebagai milik bersama komunitas internasional dan nggak bisa dimiliki atau dijual oleh negara manapun. Tapi ada juga nih, praktik seperti reklamasi yang bisa mengubah batas laut suatu negara. Contohnya, Singapura yang melakukan reklamasi besar-besaran untuk memperluas wilayahnya. Bahkan, pasir laut dari Indonesia pernah diselundupin ke Singapura untuk keperluan ini. Jadi, meskipun secara prinsip wilayah laut nggak boleh diperjualbelikan, ada juga celah-celah yang kadang dimanfaatkan itu. Menurut gua, ini jadi masalah yang sangat serius, friend. Ini benar-benar kejahatan yang parah. Ya, coba lo bayangin aja. Masa laut dipagerin?